Shalom teens. Shalom. Sekali lagi shalom teens. Shalom. Sekali lagi kurang semangat shalom teens. Shalom. Oke, shalom kalian teens yang berada di rumah. Aku percaya kalian semua sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bugar, dan dalam keadaan yang siap untuk memulai online service. Dan kita besok merayakan kemerdekaan Indonesia, dan aku percaya kita semua sudah merdeka dalam Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sebelum kita mulai online service ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami kembali, Tuhan, di dalam online service ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, Tuhan, berasal dari hati kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menerima jamahan-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus. Kau teramat baik, Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, kekal, Tuhan, sampai selama-lamanya, Tuhan. Yes, Jesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yuk teman-teman yang berada di rumah, aku undang untuk kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yuk kita bisa lebih semangat ya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, biarlah semua di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus, Yesus. Sebab Tuhan baik.
firman, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Dan makanya kita mau jatuh cinta kepada Tuhan. We want to fall in love with you, Jesus. We want to love you with all our life, Jesus. You're so good to me and to all of you, Jesus. Kau sungguh baik, Yesus. I'm falling in love with Jesus. I'm falling in love with Jesus. I'm falling in
never disconnected. Who in His arms I feel protected. There's no place I'd rather be. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. Best thing I ever done. That was the best thing. The best thing I ever done. Best thing I've done. That's the best thing I ever done. Falling in love with you, Jesus, is the best thing I ever done. It's the sweetest thing I ever done, Jesus. I'm falling in love with you. I will worship you, Jesus. Oh, yes, I will worship you. Haleluya. Mari teman-teman, aku undang untuk kita menyembah Tuhan. Let's worship God. Let's worship God. Haleluya. You protect us, Jesus. Every dangerous. Kau menyegarkanku, Yesus, padang yang berumput hijau. I will dwell in your presence. Kami mau berdiam di hadirat-Mu, Yesus. I will dwell in the house of Jesus. Kau membarukan aku rumput hijau. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Praise the name of the Lord.
Shalom teens, apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua saat ini dalam kondisi sehat. Oke, sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, nggak bosannya aku ingetin supaya kita harus jaga posisi duduk kita yang baik. Jangan sambil makan, jangan sambil melakukan hal-hal yang lain. Kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira Tuhan hari ini mau berbicara apa? Apa yang mau Tuhan sampaikan? Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau di hari ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul Tuhan, bersama-sama Tuhan. Mungkin kami di rumah kami masing-masing melalui media Zoom atau YouTube Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan apa yang mau Kau sampaikan Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang berkata-kata ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema yaitu I am in love. Nah biasanya anak-anak teens kalau ngomongin in love itu udah jadi pakarnya ya kan. Udah jadi pakarnya. Mungkin ya hal yang menarik lah ya kalau teenagers itu ngomongin in love gitu loh. Lantas apa sih yang Alkitab katakan mengenai in love gitu. Bisa kita buka di Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Boleh ditampilin slide-nya. Nah, di sini kisahnya itu kalau teman-teman sudah tahu ya, ini kisahnya kisah tentang Adam dan Hawa. Aku bacain, kalian boleh baca dari rumah. Ayat yang ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, di sini menceritakan itu tadi Adam dan Hawa. Tuhan pertama menciptakan manusia pertama Adam gitu kan. Lantas Tuhan melihat kalau kayaknya manusia cuma sendirian aja ini nggak pas gitu loh. Dia lihat Adam mungkin bekerja mengurus Taman Eden gitu ya sendirian gitu. Kasihan dia capek. Lantas Tuhan mungkin berpikir kayaknya manusia ini perlu penolong. Nah Tuhan menciptakan seorang perempuan gitu kan. Perempuan untuk menjadi penolong laki-laki yaitu Adam gitu ya. Nah di sini kita tahu bahwa manusia itu sesungguhnya itu terdiri dari dua gender gitu kan. Laki-laki dan perempuan gitu. Tuhan gak menciptakan gender yang lain gitu lah. Nah balik lagi mengenai in love gitu kan. Kira-kira kebayang gak sih rasanya in love tuh seperti apa? Ya kan? Kalian pasti udah paham lah ya. Gak ada orang in love itu kan misalkan kita suka sama seseorang lantas kalau ketemu dia, idih saking aku cintanya dengan dia tapi aku kesal gitu kan. Rasanya gak mungkin. Tetapi ketika kita mencintai seseorang pasti kita merasa bersemangat. Pasti kita merasa senang gitu ya. Setiap hari yang dipikirin cuma dia aja. Dia dan dia gitu. Makan inget dia, tidur inget dia gitu kan. Lebay kelihatannya. Tapi itulah in love gitu. Semuanya kelihatannya indah. Semuanya kelihatannya baik, menyenangkan lah. Gembira pokoknya. Boleh ditanyain misalkan sama Christopher gitu kan. Christopher pasti pernah merasakan yang namanya in love itu apa gitu kan. Ya kan. Kemudian tanya lagi sama Christine mungkin. Pakarnya juga itu mengenai in love. Tanya deh sama mereka. Christopher rasanya jatuh cinta tuh seperti apa sih? Kurang lebih pasti jawabannya sama. Wah rasanya senang, bahagia gitu kan. Rasanya kalau ke gereja tuh semangat ingin bertemu dia gitu kan. Sambil mungkin ibadah gitu kan. Rasanya tuh indah. Rasanya tuh pasti senang gitu kan rasanya jatuh cinta. Nah di sini apa hubungannya dengan ayat ini gitu loh. Di Alkitab ingin mengajarkan kita nanti gitu ya. Kalau kalian sudah besar gitu kan. Cari pasangan tuh harus yang benar. Benar dalam tanda kutip. Kita sama-sama tahu ya, mungkin waktu di ibadah offline gitu, waktu kita masih ibadah di gereja, aku udah pernah bawain tema mengenai LGBT gitu. Dunia semakin lama semakin aneh. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan menciptakan temannya pria ini adalah perempuan. Tapi
nggak jarang mungkin kita lihat di internet, kita lihat di sosial media, pria berpasangan sama pria gitu. Wanita berpasangan sama wanita, ini jelas-jelas melenceng. Dan yang namanya melenceng dari firman Tuhan, itu namanya dosa, nggak benar gitu loh. Karena kenapa ya, kita harus ikut sesuai dengan firman Tuhan. Cari pasangan pertama adalah yang berbeda jenis gitu loh. Beda jenis maksudnya beda gendernya gitu. Pria cari wanita, wanita cari pria. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Artinya menurut gambar Allah itu apa? Sempurna gitu. Tuhan ciptain manusia tuh nggak main-main. Karena kenapa? Dia serupa dengan gambar Allah. Fisiknya sempurna. Mungkin dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, dengan talentanya Tuhan menciptakan manusia itu sungguh sempurna, bagus gitu ya. Nggak main-main, nggak setengah-setengah. Nah, jadinya kita harus jadi anak Tuhan tuh yang membawa terang. Ketika dunia mungkin menawarkan LGBT, di negara-negara lain LGBT itu sudah disahkan, dilegalkan gitu ya. Jadi bukan suatu hal yang tabu. Kita jadi anak Tuhan tuh harus jadi anak yang berbeda. Aku sering sampaikan, jadi anak yang membawa terang gitu loh. Ikut taat sama firman Tuhan. Yang berikutnya adalah dikatakan di sini di Kejadian 1 ayat 27 yang tadi aku bilang nih ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi ingat teman-teman, Tuhan menciptakan manusia itu cuma 2 jenis, laki-laki dan perempuan. Selain daripada itu ya mungkin bukan ciptaan Tuhan kali mungkin gitu ya. Mungkin dia yang tadinya terdiri dari salah satu jenis ini mungkin salah jalan gitu kan. Tapi ya kita tahu lah gitu. Tapi kita nggak bahas lebih dalam tentang itu. Kemudian berikutnya adalah tentang nanti bagaimana kalian mencari pasangan, ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Slide-nya boleh tampilkan. Nah, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Poin yang pertama, kita bisa lihat sama-sama. Cari pasangan tuh yang seiman atau percaya sama Tuhan. Artinya apa? Kalau mungkin kita berteman kan kita luas ya. Kita berteman gak membatasi, oh aku mau berteman sama orang yang sama-sama anak Tuhan aja deh. Yang lain gak usah aku temenin ya, musuh gitu ya. Kan gak begitu. Atau mungkin, oh aku mau bertemannya sama yang laki-laki aja. Atau aku mau berteman sama yang perempuan-perempuan aja, enggak. Tapi kita bergaul itu sama semua orang. Ingat, pahamin satu hal adalah kita anak Tuhan harus jadi terang dimanapun kita berada. Nah, poin yang pertama ini berkata cari pasangan tuh yang seiman. Kenapa harus seiman gitu loh. Ada banyak kisah seperti kisah Salomo gitu ya. Aku belum lama baca kisah Salomo. Salomo tuh sebelumnya taat sama Tuhan. Benar-benar taat. Dia sampai diberkati Tuhan tuh berlimpah-limpah. Ya kan? Dia nggak minta, Salomo tuh nggak minta macam-macam sama Tuhan. Dia minta hikmat. Dia cuma minta hikmat untuk memutuskan berbagai perkara. Salomo berjalan lurus gitu kan. Dia diberkati berlimpah. Janji Tuhan kepada Daud semua digenapi di kehidupan Salomo. Namun apa satu yang bikin Salomo akhirnya melenceng dari Tuhan, melenceng dari aturan Tuhan adalah ketika Salomo tuh mulai punya istri itu dari bangsa yang lain gitu loh. Di mana istri-istrinya ini nggak taat sama Tuhan, otomatis Salomonya pun ikut. Nah, hubungannya sama kita tuh apa? Tuhan mengajarkan sebenarnya seperti itu. Kita anak Tuhan, kita bergaul sama siapa aja. Aku saranin, ketika mungkin ya namanya berteman kan anak-anak teens gitu kan, mungkin yang udah dewasa juga kan namanya berteman gitu kan, ada yang namanya cinlok gitu kan, sering ketemu teman, mungkin teman satu sekolah, teman satu kampus, teman satu kerjaan, sering ketemu dari nggak ada rasa apa-apa, cuman berteman. Lantas karena intensitas ketemunya sering gitu kan, lama-lama muncul perasaan lain. Perasaan apa? Perasaan suka. Nah, ketika udah punya bibit itu, perasaan suka itu, mengagumi sih sebenarnya boleh. Tapi ketika ingin melangkah ke yang tahap yang lebih lanjut, seperti misalkan berpacaran ya nanti ya, lebih baik tuh jangan. Karena kenapa? Ketika kita udah suka sama orang, ketika kita sudah falling in love sama orang, itu apapun kita anggapnya betul, apapun kita anggapnya baik. Oh, mungkin nanti dia bisa percaya juga sama Tuhan. Mungkin nanti dia juga bisa ikut ke gereja juga.
sama aku bareng-bareng, itu kemungkinannya ada. Tapi juga ada kemungkinan kitanya malah ngikut ke dia gitu. Karena kenapa? In love. Ya kan jadinya hal-hal yang firman Tuhan udah ajarin, firman Tuhan yang udah ngasih tahu kita itu nggak berlaku lagi. Contohnya Salomo tadi gitu kan. Tuhan udah berbuat berbagai macam mujizat, perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan Salomo. Lantas ya itu jadinya. Ya kan dia jadi nggak taat sama Tuhan. Nah itu, jangan terusin. Lebih baik berdoa sama Tuhan, Tuhan minta kekuatan. Aku mau cari pasangan yang seiman gitu. Poin yang kedua dikatakan ini, cari pasangan tuh yang bisa membawa kita tuh lebih dekat kepada Tuhan. Harusnya yang kesaksian Ci Iren ya. Dia selalu percaya kalau pasangan yang dari Tuhan tuh adalah membawa dia lebih dekat kepada Tuhan gitu loh. Aku dulu bukan orang yang berasal dari keluarga yang bukan percaya Tuhan gitu loh. Harus puji Tuhan gitu kan. Ketika aku ketemu sama Ci Iren, ya aku bisa kenal Tuhan Yesus, mengalami berbagai macam hal yang ajaib bersama Tuhan. Keren pokoknya Tuhan tuh. Nah itu, cari pasangan yang bisa bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan ketemu pasangan yang bikin kita malah jadi malas ibadah, jadi malah malas baca Alkitab. Oh baca Alkitab bentar aja, yang penting kita chatting. Gitu kan. Atau mungkin ibadah mah bentar aja, udah yang penting kita jalan-jalan. Ibadah kapan aja bisa gitu, jalan-jalan belum tentu. Nah itu udah harus hati-hati dengan hal-hal kayak gitu. Ya kan, makanya pahami dua hal ini gitu loh. Jangan kita karena jatuh cinta lantas mengakui gitu kan. Kadang-kadang di luar sana ada yang bilang cinta itu buta gitu kan. Cinta itu buta jadi kan gak kelihatan gitu. Sebenarnya gak begitu. Kalau pasangan kita dari Tuhan tuh pasti gak bikin kita malahan merosot. Malahan kita akan terus naik. Pelayanan jadi semangat. Ya kan, taat melakukan firman Tuhan, saling mengingatkan, ya, hari ini udah baca Alkitab apa belum, segala macam, dia ingatkan. Nah itu bikin kita dekat sama Tuhan baru betul. Ayatnya ada di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah ini yang berikutnya. Ya kan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maksudnya apa gitu loh. Kalau tadi kita udah sedikit dapat pengetahuan ya. Bagaimana caranya nanti supaya kita bisa memperoleh pasangan yang dari Tuhan tuh itu tadi. Lantas ayat ini berkata kasihilah Tuhan Allahmu gitu loh. Kok jatuhnya bisa kasihilah Tuhan Allahmu gitu ya kok ya. Nah di sini aku mau mengajarkan. Kita betul harus ya mungkin kita punya perasaan yang normal untuk bisa sayang sama orang. Gitu kan, sayang sama orang, mencintai orang lain, itu hal yang wajar, itu hal yang benar. Tapi melalui judul I Am In Love tadi, sebenarnya aku mau membawa kita tuh lebih tahu mengenai bagaimana sih kita bisa jatuh cinta sama Tuhan. Gitu loh. Bagaimana kita bisa sayang sama Tuhan gitu loh. Bukannya mencintai manusia itu salah, tapi kita harus tahu yang pertama harus kita sayangi terlebih dahulu itu adalah Tuhan. Makanya firman ini ada dan firman ini berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Artinya apa? Kita harus cinta dulu sama Tuhannya. Ya kan? Ketika kita udah tahu cara mencintai Tuhan, sudah kita melakukan bagaimana mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain gitu kan dengan sesungguhnya gitu, dengan sebenar-benarnya. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Nah, mengasihi Tuhan dulu yang pertama, kedua baru mengasihi manusia. Ya kan? Karena kalau kita mengasihi manusia tanpa mengasihi Tuhan terlebih dahulu, nah akibatnya seperti tadi gitu kan. Kita bisa jadi malas sama Tuhan, kita jadi malah gak kenal Tuhan, kita jadi malah menentang firman Tuhan. Semuanya demi engkau gitu, aku lakukan. Engkaunya manusia gitu maksudnya. Tuhannya gak ada. Nah berikutnya adalah, why should we fall in love with God? Kenapa sih kita harus jatuh cinta kepada Tuhan? Nah ada yang bisa jawab gak? Yang pertama adalah,
Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Dengan apa? Ya kan? Jesus was willing to be crucified to replace our sin. Wah, apakah ada teman-teman di rumah boleh bayangin ya, ada gak sih orang seperti Tuhan Yesus yang mau menanggung kesalahan kita dengan dia dihukum mati gitu? Rasanya gak ada. Manusia sesempurna itu gitu kan. Tuhan Yesus waktu itu berwujud manusia gitu. Gak ada rasanya. Cuman dia satu-satunya manusia yang waktu itu hadir gitu kan di bumi ini, datang ke dunia tujuannya satu, untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus yang tadinya gak bersalah, tapi saking cintanya Tuhan sama kita, dia sampai mau mati untuk menebus dosa manusia. Nah, itu mungkin udah menjadi salah satu alasan yang utama untuk kita, gak ada alasan lain untuk kita gak mencintai Tuhan. Ada orang yang mau, anggapnya misalkan Tuhan Yesus orang ya, ada orang yang mau melakukan hal seperti ini, sedahsyat ini untuk kehidupan manusia yang lain. Gak ada gitu loh. Mungkin ada orang yang teman kita gitu melakukan hal yang baik sama kita. Oke, mungkin kita ingat kebaikannya, oke, thank you ya. Tapi belum tentu dia akan terus berbuat itu ke kita gitu. Karena namanya manusia ada batasnya juga, ada batas kesabarannya juga. Kasihnya tuh mungkin ada kasih, cuman gak mungkin sedalam atau melebihi kasihnya Tuhan Yesus. Pasti ada batasnya gitu kan. Kita mungkin sekali, 2 kali nolongin orang gitu. Oke, boleh, ya ayo ketolong. Tapi berikutnya mungkin akan timbul dalam pikiran kita, ini orang kok maunya ditolongin terus ya gitu loh. Ini kok orang maunya dibantuin terus. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus gak ada kayak gitu. Gitu loh. Ketika dia tahu kita berdosa. Dia tahu kita bersalah. Tuhan Yesus mau menebus kita dari kesalahan kita. Dan Tuhan Yesus pun tahu gitu loh. Kalau mungkin sewaktu-waktu kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Contohnya misalkan Petrus. Itu kan ketika di perjamuan terakhir gitu loh. Malam itu gitu kan. Tuhan Yesus bilang kan, ada di antara kalian yang nanti akan menyerahkanku gitu. Tuhan Yesus tahu dia mengutarakan itu, tapi dia nggak bilang orangnya dengan pasti, dengan yakin. Tapi Petrus nggak menerima perkataan itu gitu. Aku sekali-sekali nggak akan menyerahkan engkau. Aku sekali-sekali nggak akan meninggalkan engkau, bahkan mati bersamamu. Lantas di cerita berikutnya kita tahu kan, akhirnya sebelum ayam berkokok, Petrus sudah nyangkal Tuhan sampai 3 kali gitu loh. Tuhan tahu itu akan terjadi. Lantas ketika Petrus menyesal, Petrus bertobat, mujizat terjadi. Begitupun dengan kita. Gitu kan? Bukan artinya kita kalau udah ditebus Tuhan, wah yes, kan dosaku udah ditanggung sama Tuhan. Berarti aku boleh bikin dosa, kan Tuhan udah nanggung. Gak seperti itu. Balik lagi ke awal. Ketika seorang manusia aja berbuat baik sama kita, pasti kita merasa gak enak untuk menyakitinya. Ketika seorang udah berbuat baik sama kita, mungkin ketika orang itu minta tolong sama kita, kita mungkin merasa gak enak untuk gak nolongnya. Apalagi ini Tuhan. Sampai mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Otomatis kita harus mencintainya, kita harus menghormatinya. Slide berikutnya. How to fall in love with Jesus. Bagaimana sih caranya untuk bisa jatuh cinta sama Tuhan? Kalau kita kan jatuh cinta sama orang, pasti kita tahu kan cara-caranya kan. Bagaimana caranya itu adalah kayak tadi aku bilang, contohnya sering ketemu gitu kan, lama-lama bisa jatuh cinta. Sama Tuhan pun sama. Bukannya hal yang aneh gitu loh. Mungkin ada teman-teman di rumah nanya gitu. Kalau aku ketemu temanku sesering mungkin bisa. Tapi gimana sih kok caranya bisa ketemu Tuhan setiap hari? Nah ini. Yang pertama adalah kita berdoa. Medianya itu dengan berdoa. Dengan media berdoa itu kita artinya lagi ketemu sama Tuhan secara roh. Ngobrol, ya kan? Sama orang juga pun kita ngobrol kan. Dengan kita ngobrol sama orang tersebut, kita tahu. Wah nih orang baik, wah nih orang sombong. Wah nih orang sopan ya, wah nih orang kurang ajar. Dengan apa? Dengan ngobrol. Nah medianya kita ngobrol sama Tuhan adalah dengan berdoa. Yang kedua adalah dengan praise and worship. Kita menyembah Tuhan. Itu kan Mazmur 119 dan 104 berkata, 7 kali dalam sehari aku muji engkau karena hukummu yang adil. Ya kan? Ini Mazmur Daud yang tulis.
gitu loh. Jadi pernyataan cinta Daud sama Tuhan tuh dia melakukan ini. Gitu kan. Pasti kalau kita mencintai seseorang tuh rasanya kan orang itu kita kagumi gitu kan, kita bagus-bagusin. Gak ada ketika kita cinta sama orang nih, orang malah kita jelek-jelekin, gak ada, itu aneh. Tapi yang normal, yang wajarnya adalah ketika kita cinta sama itu orang, apapun yang dia lakukan itu baik. Dia tuh selalu kita kagumi gitu loh, dia selalu kita puja-puja ya kan. Jadi orang cinta tuh begitu gitu loh. Lantas dengan Tuhan, caranya gimana? Sembah Tuhan. Contohnya adalah Daniel. Daniel pada waktu itu, Raja Nebukadnezar keluarin aturan kan, barang siapa pada jam-jam tertentu dengar tanda ini, dia harus menyembah patung yang dibikin sama Nebukadnezar. Cuman Daniel, sikapnya yang berbeda. Saking cintanya dia sama Tuhannya, bahkan sekalipun hukumannya adalah mati, dia tetap menyembah Tuhan. Dia gak takut kan, akhirnya ceritanya kalian tahu kan, dia masuk gua singa, tapi singa-singanya gak mau makan dia, lantas dia dilepas, dan dia jadi orang kesayangan raja. Nah itu, orang yang cinta sama Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap menyembah Tuhan. Punya waktu pribadi untuk unity gitu kan, untuk ketemu Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, waktu khusus. Kita sama orang yang kita suka atau kita sayangin gitu kan, juga pun itu gitu kan, oh yuk kita ketemu, makan bareng yuk apa, semua dilakukan mau bersama-sama gitu. Begitupun dengan Tuhan, kita harus mau sama-sama sama Tuhan, bareng-bareng sama Tuhan, untuk apa? Menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah komitmen. Nah, komitmen. Biasanya nih janjian gitu kan. Besok ya hari Sabtu jam 5 gitu kan. Kita ke dulu sebelum Covid gitu kan, mall. Kita ke mall yuk, kita makan bareng nih apa segala macam. Itu komitmen. Rasanya tuh kalau janjian jam 5 mungkin jam 4 udah standby kali gitu kan. Beda 1 jam udah standby, udah siap. Karena kenapa? Gak mau terlambat. Gak mau pasangannya tuh menunggu lama-lama. Gak mau orang yang disukainya tuh menunggu lama-lama. Jadi aku mau berkorban 1 jam lebih awal. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kalian sebelum mendengarkan ibadah ini gitu kan? Kan ibadah mulai 9:30. Udah ada belum yang standby dari jam 9? Udah ada belum yang mandi dari jam 8:30, sarapan, menunggu untuk mulai ibadah? Nah itu namanya komitmen. Waktu untuk Tuhan. Wah hari ini ada ibadah teens ya, 9:30. Aku bangun deh. Ya jam 8 masih oke lah bangun jam 8. Bisa mandi, bisa makan, cukup waktu 1 jam menunggu jam 9:30. Ada gak sih yang sampai nongkrongin hal itu? Ada gak sih yang sampai nungguin hal itu gitu loh. Aku berharap dan percaya pasti semuanya kayak begitu. Amin. Semuanya kangen, bukannya kangen ngeliatin oh siapa WL-nya ya, oh siapa yang khotbah ya, tapi kangen aduh aku nih gak bisa ke gereja tapi aku rindu menyembah Tuhan gitu loh. Aduh aku pengen Tuhan hari ini ngomong apa ya. Nah itu, bangun rasa itu, bangun kehausan seperti itu, mencari-cari Tuhan gitu kan. Nah itu namanya cara untuk bisa jatuh cinta sama Tuhan. Terus yang poin berikutnya. Nah, yang poin yang pertama adalah always make God happy. Selalu bikin Tuhan senang. Caranya gimana? Ya lakukan firman-Nya. Ya kan? Selalu yang tadi 3 poin atas, selalu berdoa, selalu menyembah Tuhan. Gak males baca Alkitab. Baca Alkitab bukan suatu kewajiban atau bukan suatu aturan gitu kan. Tapi dengan kita membaca Alkitab tuh seperti kita membaca surat cinta Tuhan. Kenapa dibilang surat cinta Tuhan? Banyak nasihat Tuhan dalam Alkitab. Di Amsal misalkan banyak banget nasihat-nasihat Tuhan. Banyak banget perintah-perintah Tuhan di Amsal gitu. Baca Amsal tuh pasti bahasa-bahasanya sederhana dan luar biasa bagus gitu kan. Mazmur 42 ayat 1-2 berkata gini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ya Allah, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, rindu gitu kan. Kita umpamanya nih, habis olahraga terus haus. Rasanya gimana gitu. Rasanya kan pengen buru-buru minum kan. Nah, seperti itu pun kita mencari Tuhan. Kita rasanya tuh aduh, ya dalam tanda kutip tuh ngebet kali ya, aduh aku harus ketemu nih, aku harus ketemu hadirat Tuhan, aku harus mendapat urapan Tuhan. Rasa haus seperti itu. Yang kedua adalah
Do something precious. Lakukan hal yang berharga untuk Tuhan. Ya kan? Nggak selalu dengan berdoa dan baca Alkitab ya, nggak selalu dengan itu. Lantas bisa dengan apa? Dengan menolong sesama kah? Dengan bersaksi kah? Ya kan? Kemudian lakukan juga hal yang spesial untuk Tuhan. Itu apa? Yang mungkin kita belum lakuin. Taat sama Tuhan. Tuhan bilang jangan, kita jangan lakuin gitu kan. Tuhan bilang jalan, kita jalan. Sama kayak Daud gitu kan. Daud ketika dia dalam kesesakan dia nanya Tuhan, lakukan hal yang spesial. Ya kan, bersaksi mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan juga hal yang luar biasa. Mungkin dengan orang belum mengenal Tuhan, ketika kita menyaksikan, gitu, menceritakan, oh aku kemarin ditolong Tuhan loh. Orang dengar itu, gitu loh. Oh Tuhan Yesus baik ya, hebat ya. Tapi kita lakukan terus-terusan. Kita jangan berhenti dari 1 kali, 2 kali. Oh orang ini gak bertobat, gak apa-apa. Yang penting setiap kali kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan, kita ceritain betapa dahsyatnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Yang ketiga, make Jesus number 1 in our life. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Tadi di slide-slide berikut dibilang kan, cintai Tuhan dulu baru cintai manusia. Di sini dibilang, jadikan Tuhan tuh nomor 1 dalam kehidupan kita. Nggak ada Tuhan Yesus tuh entar gitu kan. Tuhan Yesus, aduh Tuhan-Tuhanan zaman sekarang entar deh, Tuhan mah bisa dicari kapan aja. Enggak. Ketika kita sayang sama seseorang aja, kita bisa menjadikan dia nomor 1, prioritas gitu kan. Contohnya janjian tadi gitu. Dia prioritas, harus diutamakan gitu loh. Mungkin ketika aku lapar, aku kasih dia makan, gak apa-apa dia lapar-lapar pulang. Misalkan kayak begitu gitu loh. Ini yang penting buat kamu gitu. Dengan Tuhan bagaimana? Apakah kita mendahulukan ibadah sama Tuhan dulu atau kita lebih pilih main game? Apakah kita mendahulukan Tuhan lebih dulu daripada misalkan apa? Nonton YouTube gitu loh. Wah ini live, oh ini premier, aku harus nonton dulu. Tuhan mantar deh. No, ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan tuh selalu jadi yang nomor 1. Gitu kan. Terus poin yang terakhir adalah respect Jesus. Hormati Tuhan. Hargai Tuhan. Makanya mungkin kalau aku selalu ingetin gitu ya. Sebelum ibadah gitu kan, kalian kan di rumah gak tahu kan kalau lagi ibadah tuh posisinya seperti apa. Mungkin ada yang tiduran kah, atau mungkin ada yang belum mandi kah, atau mungkin sambil makan, gak ada yang tahu. Tapi dimanapun kita berada, kalau hati kita untuk fokus sama Tuhan, kita harus bersikap yang baik. Di gereja kah atau di rumah kah, Tuhan akan tetap sama. Sama-sama Tuhan yang dihargai, sama-sama Tuhan yang prioritas untuk kita gitu loh. Jadi kita harus hormat gitu loh. Misalkan kita mau ketemu, contoh, misalkan kita mau ketemu Pak Presiden. Pasti kita ingin memberikan atau menampilkan sesuatu yang terbaik dalam diri kita gitu kan. Berpakaian yang rapih mungkin kan, tutur kata yang sopan gitu kan. Nah itu yang kita lakukan juga untuk Tuhan. Menghormati Tuhan bisa dengan berbagai macam hal gitu loh. Baik dengan perbuatan-perbuatan kita kah, terhadap orang tua kah, terhadap teman-teman, saudara kita, melalui perbuatan yang menaruh hormat. Terhadap orang tua kita hormat, artinya kita menghormati Tuhan juga gitu loh. Dalam bertutur kata juga. Kalau kita berkata dengan orang yang lebih tua sama kita, gak bisa kita samain itu, kita kayak kita ngomong sama teman sepantaran kita gitu kan, pakai ngomong sama yang lebih tua pakai lu gua gitu kan. Rasanya gak sopan gitu. Terus pakai kata-kata misalkan ngomong sama teman yang sepantaran juga pun jangan mentang-mentang dia sepantaran main kata-katain aja gitu kan. Gak gitu. Kalau kita melakukan itu sama teman kita, artinya kita juga bisa melakukan hal yang serupa dengan Tuhan. Gak bisa orang yang bilang menghormati Tuhan, tapi kerjaannya tiap hari ngebully temennya gitu loh. Tiap hari ngata-ngatain temennya, enggak. Ketika kita menghormati Tuhan, perbuatan kita pun pasti terjaga. Perkataan kita pun pasti dengan tutur kata yang sopan, yang baik. Gitu kan, tingkah laku kita. Kebiasaan-kebiasaan kita. Sekalipun mungkin papa mamaku gak lihat, gak apa-apa deh aku lakukan hal apa yang gak baik. Gak, sekali-sekali seperti itu. Karena apa? Tuhan tuh lihat. Gitu loh. Ketika kita melakukan hal yang gak baik, Tuhan tuh sedih. Gitu kan, gak ada orang yang cinta sama Tuhan, lantas bikin Tuhan sedih. Enggak. Nah,
firman ayat yang terakhir boleh ditampilkan di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Boleh aku bacain di sini ya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, jadi teman-teman di rumah, poin-poin di atas aku harap kita semua sama-sama ingat ya. Kenapa? Pertama kita harus mencintai Tuhan. Dengan karyanya Tuhan yang luar biasa kita udah tahu. Ya kan? Kita harus mencintai Tuhan yang terutama alasan kita mencintai Tuhan itu kenapa, bagaimana kita mencintai Tuhan. Kita udah belajar hari ini gitu loh. Belajar kita untuk mencintai Tuhan mulai dari sejak masa muda kita. Belajar menghormati Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sudah begitu baik, begitu sudah luar biasanya, kita harus mengasihi Dia gitu loh. Karena Tuhan mengasihi kita tulus. Dia nggak pakai pamrih, Dia nggak minta upah apa-apa, enggak. Dia melakukan itu semua tulus. Gitu. Jadi ini pelajaran kita hari ini. Gitu loh. Jatuh cintalah dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan, bagaimana caranya kami mau jatuh cinta kepada Engkau ya Tuhan. Karena siapa kami Tuhan, kami anak-Mu yang berdosa, tapi Engkau begitu mencintai kami ya Tuhan. Engkau yang tidak berdosa Tuhan, tapi Engkau mau disalibkan bagi kami Tuhan. Ganti dosa kami Tuhan, Kau mempertaruhkan nyawa-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami sering cuek ya Tuhan. Kami enggak menjadikan Engkau nomor satu. Kami sering mengabaikan Engkau, kami sering cuekin Engkau ya Tuhan. Kami lebih peduli pada kesibukan kami masing-masing, kepada kesukaan kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau belajar mencintai Engkau. Setiap hari kami mau melakukan hal yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau bersaksi. Kami mau sering membaca surat cinta-Mu melalui firman-Mu dalam Alkitab ya Tuhan. Kami mau sering Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami enggak mau melakukan dosa ya Tuhan. Kami mau belajar menghormati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menghargai-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik yang selalu menolong kami, selalu bela kami. Berkati kami ya terus Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami lemah, berikan kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan api-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus semangat di dalam Engkau. Karena Engkau satu-satunya Tuhan dan harapan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman-Mu Tuhan terus hidup dalam hati kami. Dan firman-Mu Tuhan boleh terus menuntun kami Tuhan sampai Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan. Bye-bye.